keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, memainkan tembang terbaik di Magetan. Radio lawan COVID-19, Rasi 90,6 FM, memainkan teman terbaik di Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi ya, di kesempatan Selasa 24 November 2020. Dan sekarang ada Karin, kita sedang berada di acara Ngobrol Bareng. Dan untuk saat ini sudah ada Dinas Perhubungan dari Kabupaten Magetan yang sudah hadir di studio Rahasia FM ya. Langsung aja kita sapa untuk narasumber kita hari ini ada Pak Lukas. Selamat siang Pak Lukas. Selamat siang Mbak. Oh, Pak Lukas yang ini. Oke, selamat siang. Gimana kabarnya Pak Lukas? Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Terus ada juga Pak Jatmiko. Halo, selamat siang. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya untuk siang kali ini. Baik, untuk siang kali ini Pak Lukas dan Pak Jatmiko kita bakal ngobrol bareng tentang kemarin kita sudah akan mereview ya kegiatan ataupun inovasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan saat kemarin kan tepatnya tanggal 17 September ya, itu adalah Hari Perhubungan Nasional gitu. Nah, itu inovasi apa aja yang sudah dilakukan itu? Monggo. Iya Mbak, dari Dinas Perhubungan dalam rangka mewujudkan transportasi yang bersangkutan Mbak, maka Dinas Perhubungan ini dalam memperingati Hari Perhubungan kita memiliki beberapa inovasi Mbak. Yang pertama yaitu kita menerapkan bukti logistik elektronik sebagaimana amanat dari Kementerian Perhubungan yang mana sebagai pengganti dari yang dulunya buku uji, kita ganti sebagai menjadi bukti logistik elektronik berupa kayak kartu, sertifikat, sama nanti tanda uji berupa stiker Mbak. Nanti tempel di kendaraan, di kaca. Oh, di kaca kendaraannya. Bawah bagian kiri ya, sebelah kiri. Dan ada juga kita menerapkan pendaftaran online Mbak. Kita adakan pendaftaran online yang nantinya masyarakat tuh bisa mendaftarkan kendaraannya untuk pelayanan uji itu tidak harus datang ke pengujian, bisa dimanapun dan kapanpun. Dengan cara masyarakat bisa menginstal atau mendownload di Play Store dengan aplikasinya itu berupa Ekir Magetan. Ekir Magetan. Jadi sekarang orang-orang nggak perlu ngantri lagi, harus datang ke Disub, cukup dari rumah saja bisa mendaftar lewat aplikasi tersebut gitu ya. Nah, ini saya mau tanya tadi tentang bukti lulus uji elektronik itu ada smart card ya. Nah, itu manfaat dari smart card itu apa sih? Manfaatnya itu gini Mbak. Biar bukti logis kita itu tidak mudah dipalsukan Pak. Soalnya di sana ada berupa sertifikat sama smart card tuh fungsinya ketika nanti itu ada dipalsukan, nanti kita tinggal punya alatnya untuk membaca itu. Jadi kalau itu smart card-nya itu palsu, ketika dibaca pakai alat itu nggak keluar datanya. Oh gitu, ya, jadi bisa tahu kalau ya. buku uji dulu kan mudah Mbak itu dipalsukan. Nah, makanya kita ganti menggunakan smart card tersebut. Wah, semakin maju ya. Dan karena sekarang ini memang di era digital, di era milenial gitu ya. Orang-orang kadang juga mau mendaftarkan itu males gitu orang-orang itu. Nah, itu mungkin datanya sendiri dari Dinas Perhubungan, mungkin apakah mungkin masih banyak orang yang tidak mau mendaftarkan dirinya gitu Pak? Untuk lulus uji kendaraan ini tadi ya, mungkin banyak orang yang tidak mendaftarkan kendaraannya tersebut. Iya, banyak yang nggak taat uji Mbak. Itu kemarin datanya tuh sekitar 1000 lebih yang nggak melaksanakan uji. Makanya kita di dalam rangka dalam rangka untuk memperingati Hari Perhubungan ini kita adakan pemutihan Pak. Nah, pemutihan fungsinya bagi kendaraan mereka yang belum tidak mau mengujikan, kita bebaskan denda keterlambatannya. Biar apa? Biar masyarakat tuh mau untuk mengujikan. Gitu Pak. Oke, dan untuk Pak
Jatmiko. Aduh, orangnya kalem nih sahabat rahasia. Oke, dan buat Pak Jatmiko sendiri, nah ini untuk kan tadi ada aplikasi Ekir gitu ya yang sudah dibuat oleh Dinas Perhubungan sendiri. Nah, mungkin kalau kita sudah mendaftar gitu ya, mendaftar lewat Ekir tersebut. Nah, itu mungkin hari sama tanggalnya sudah ditetapkan dari Ekir tersebut, terus tinggal datang gitu apa gimana, Pak? Jadi begini, untuk aplikasi Ekir Magetan ini sangat mempermudah masyarakat. Kita memang aplikasi ini dirancang untuk mempermudah. Jadi seperti ini Mbak tampilannya. Oh, tapi nggak kelihatan ya Mbak. Oh iya. Tampilannya seperti ini. Di situ ada data kendaraan, ada daftar ke online. Jadi itu seandainya kita klik daftar ke online, masyarakat tinggal memasukkan nomor kendaraannya. Oh, tinggal memasukkan nomor kendaraannya. Tentunya setelah aplikasi ini di-download ya, tidak perlu aktivasi email. Oh, berarti kita nggak perlu aktifkan. Setelah ini tinggal memasukkan nomor polisi kendaraan, AE bla 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 bla, kan. Masukkan nomor HP atau nomor yang dapat dihubungi lah, yang HP-nya aktif. Lalu kita bisa ngisi tanggal ujinya. Oh gitu. Berarti tanggalnya itu yang menentukan dari masyarakat sendiri. Pribadi sendiri, longgarnya hari apa gitu tapi ya. Kita kan ada masa berlakunya. Oh gitu. Ada masa berlakunya, kita bisa daftar hari ini. Misal masa berlakunya habis besok lusa, kita hari ini sudah bisa daftar. Oh gitu. Nah, seperti itu. Setelah kita isi, kita klik daftar, itu langsung data kendaraannya masuk. Dan nanti untuk retribusinya kita bekerja sama dengan Bank Jatim. Oh iya. Nah, setelah masyarakat mendaftar nanti keluar ID billing yang bisa dibayar melalui Bank Jatim. Bisa dibayar di cabang manapun bisa, atau di ATM melalui e-banking bisa. Atau kalau memang yang tetap di kantor juga disediakan satu teller khusus dari Bank Jatim di kantor perhubungan. Oh iya. Jadi untuk pembayarannya nanti bisa transfer lewat Bank Jatim tersebut ataupun sudah datang ke kantor Dishub dan membayar langsung ke tellernya tersebut. Seperti itu. Oke. Apakah ada pembayaran lainnya? Apakah untuk khusus Bank Jatim aja atau ada yang lainnya, Pak? Kita hanya satu rekening itu, enggak satu rekening pembayaran retribusi ya, satu itu, kecuali kalau memang pada waktunya ganti smart card. Karena ganti smart card itu memang diperlukan secara umum lebih murah daripada buku uji yang dahulu. Oh gitu. Untuk pergantian, untuk masa berlakunya juga tetap sama. 2 kali uji berarti 2 kali 6 bulan. Satu periode kan 6 bulan gitu. Iya. Jadi satu itu bisa dipakai untuk 2 periode, jadi 1 tahun. Nanti itu di luar billingnya Bank Jatim ya Mas Lukas ya. Iya. Di luar billingnya Bank Jatim karena itu memang masuk pendapatan negara bukan pajak. Oh gitu. Iya siap. Dan mungkin nanti buat sahabat Rasi yang di rumah ya, mungkin ingin bertanya dengan Pak Lukas maupun Pak Jatmiko, silahkan ya, ingin berinteraksi bisa lewat telepon di 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp ya di 081130200906. Dan kita break dulu sebentar ya Pak ya, buat sahabat Rasi yang di rumah jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,6 FM. HP sampean muni kuwi lho, ndang diwaca to Kang, menawa nek penting. Halah maca iki piye? Awang tulisan ra genah ngene kok. Jane tulisane apa mripatku to, Di? Sing error iki. Yo mripate sampean kuwi to Kang, wong tulisan HP ya wenah, koyok ngene kok ora iso maca. Iya, Di, pancen mripatku ki wis suwi lara, Di. Nanging tak obati ora mari-mari. Pancet ae. Kang, mbok digawa nggone pengobatan khusus mata dari India sing ditangani tabib Raji kuwi lho, ben mripate sampean ki sehat maneh. Tapi ora dioperasi to? Ora Kang. Ya wis, saiki uga ayo aku terke yo. Yo, ayo. Ya, telah hadir di Kota Madiun pengobatan mata tanpa operasi dari India. Spesialis mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, min atau plus, silinder, glukoma, rabun jauh atau dekat, mata merah, mata berair, dan mata berlemah. Juga bisa mengobati mata rabun akibat diabetes atau kencing manis. Sebelum saya
pergi pengobatan mata India, saya dulunya pakai kacamata. Setelah saya pergi berobat pengobatan mata India, sekarang tidak lagi pakai kacamata. Saya Tabib Raji, ahli pengobatan mata tanpa operasi dari India. Bagi yang tidak mampu untuk operasi dengan biaya besar, kita bantu dengan biaya yang sangat terjangkau. Segera datang di pengobatan kami. Cukup 1-2 kali berobat, Anda sembuh selamanya. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Buka praktek dari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Alamat praktek Jalan Rayang Mamos nomor 19 Madiun. Tunggu apa lagi? Buktikan sekarang juga. Pengobatan mata tanpa operasi dari India, Tabib Raji. Tidak memberi janji, tapi bukti. Perumahan Bakti Asri Regency Magetan, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Miliki rumah tinggal dan ruko yang nyaman, aman, dan asri dengan model free design untuk model rumah Anda. Perumahan Bakti Asri Regency hadir dengan konsep baru dengan kualitas bangunan dijamin lebih baik dan berkualitas. Rumah lebih bagus dengan luas jalan utama 16 meter dan luas jalan lorong perumahan 9 meter dengan jalur one gate system dan security 24 jam. Perumahan Bakti Asri Regency terletak di poros jalan negara dengan luas 11 hektar. Menyediakan rumah dengan model yang eksklusif untuk Anda. Di antaranya tipe 102 lantai, tipe 80A 2 lantai, tipe 80B 2 lantai, tipe 62 1 lantai, tipe 51 lantai, tipe 45 1 lantai, dan tipe 36 1 lantai. Dapatkan diskon 25 sampai dengan 35 juta rupiah. Pembelian rumah dapat dilakukan melalui KPR Bank dengan uang muka 10%. Uang muka dapat diangsur 3 kali untuk semua tipe rumah dan bank sesuai dengan keinginan pembeli, atau pembeli secara in-house selama 1 tahun tanpa bunga. Dapatkan sertifikat hak milik. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan datang dan menghubungi kantor marketing kami di Jalan Magetan Mospati, kilometer 4 Magetan dengan nomor telepon 0351 819 7865 dan nomor HP 082 257 780 577. Atau Anda dapat menghubungi Saudari Yunilita di nomor telepon 085 230 451 663. Bakti Asri Regency, hunian sejuk berkonsep Metropolis. Lek, mesen teh ya. Dan teh, mak Purwana tak ngopi bang. Aduh Lek, engkau tak ngopi, sakit emah polana. Mun sakit emah, obati soman bayi bang. Engkau ya tak ngopi bang. Keng mau temu doro tengki komat, beres ka soman. Mana cu soman mana no, jano darah tinggi, cukup yenomi soman kiapa. Mun sakit lain nah, apa bisa Lek? Coba bayi bang, beri soman. Jano manfaat soman apa jadi Lek? Kita tahu ya, soman arwah banyak khasiat tabang. Herbal Soman terbuat dari 39 bahan alam berkhasiat seperti manggis, mengkudu, pepaya, kacang merah, sawi putih, bayam, jintan hitam, kayu manis, pasak bumi, bawang putih, dan masih banyak lainnya. Soman bukan obat, tapi bekerja lebih baik dari obat karena mampu membantu regenerasi sel tubuh, memperbaiki metabolisme, memperlancar peredaran darah, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Soman membantu mempercepat pemulihan berbagai keluhan penyakit seperti diabetes, hipertensi, kolesterol, dan penyakit lainnya. Soman telah teruji klinis di Universitas Gajah Mada dan Laboratorium Saraswati. Soman jauh lebih baik. Sembilan puluh koma 6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio.
Radio lawan COVID-19, Rasi 90,6 FM memainkan tebang terbaik di Magetan. Baik Sobat Rasi, masih di acara ngobrol bareng Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. Ya, ada Pak Lukas dan Pak Jatmiko yang menemani Karin untuk siang hari ini ya. Baik buat Sobat Rasi yang ada di rumah ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk siang kali ini. Monggo silakan yang mau berinteraksi bisa di 896-137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita ya di 0811 30 20 906. Dan gak lupa acara ini juga disiarkan secara live di Facebook Rasi Magetan ya. Yang ingin mengikuti silakan. Dan buat Pak Lukas dan Pak Jatmiko ya, ini tadi kan di dalam memperingati Hari Perhubungan Nasional itu kan sudah ada kegiatan ataupun inovasi yang sudah dilakukan, yaitu ada pembuatan smart card, terus pemutihan denda seperti itu. Nah, ini ada lagi tentang uji emisi gas buang gratis. Nah, ini monggo bisa dijelaskan untuk sahabat Rasi. Monggo Pak Jatmiko. Jadi begini, untuk kemarin tempo hari itu dalam serangkaian kegiatan, jadi tadi ada beberapa kegiatan yang berdekatan dari jadi Kabupaten Magetan, Perhubungan Nasional dari jadi Provinsi Jawa Timur, dalam rangka ketiga hari yang perlu kita peringati tersebut, kita mengemas satu semacam kampanye, Pak. Jadi transportasi jalan itu identiknya dengan polusi, dengan kendaraan dengan bising dan sebagainya. Jadi kita mencoba untuk mengkampanyekan bagaimana transportasi tersebut ramah lingkungan. Nah, salah satunya adalah dengan mengkontrol emisi gas buangnya. Kita juga tahu untuk gas buang dari kendaraan itu kan mengandung beberapa gas yang mungkin berbahaya. Kalau nggak sekarang itu dalam jangka panjangnya, kalau itu menumpuk di dalam tubuh akan menimbulkan efek yang tidak kita inginkan. Jadi dalam kesempatan tempo hari, Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Pemkab Magetan juga, dan kita menyelenggarakan uji emisi gratis dalam rangka kampanye transportasi ramah lingkungan tersebut. Jadi ada 3 hari yang kita laksanakan. Yang 2 hari itu khusus untuk kendaraan dinas milik Pemkab Magetan. Ya, karena kita aparatur negara juga harus sebagai promotor ya, sebagai starter, memberikan teladan kepada masyarakat, memberikan contoh. Jadi 2 hari pertama itu bertempat di halaman Pemkab Magetan di Timur Alun-Alun itu. Kita undang seluruh instansi yang ada di Magetan untuk mengujikan emisi gas buang kendaraannya. Jadi dari 2 hari itu ternyata total kendaraan yang kita uji ada 110 kendaraan roda 4 atau lebih, jadi mobil dan truk itu ada 110 dan 112 sepeda motor. Dari hasil yang kita peroleh selama 2 hari itu, ternyata kendaraan dinas milik Pemkab itu relatif masih bagus. Jadi angka kelulusannya itu masih tinggi sekali. Betul. Pada 2 hari untuk uji emisi tersebut, untuk roda 4 hanya 4 kendaraan yang tidak lulus dari 110 itu tadi. Jadi kalau persentase masih kecil sekali. Dan roda 2-nya baru 7. Itu mencerminkan ternyata kendaraan dinas Pemkab kita masih dalam kondisi bagus. Dan sebagai reward kita kemarin itu tempelkan stiker itu, 2 stiker emisi oke. Emisi oke. Nah, untuk hari ketiganya kan 3 hari tadi, hari ketiganya itu untuk masyarakat luas. Untuk masyarakat umum ya. Kita mengambil lokasi pada waktu itu di Pelausan. Di Pasar Pelausan? Iya, di terminal itu. Oh, di terminal. Oh iya. Ada tempatnya kan cukup luas untuk kita melaksanakan uji tersebut. Jadi kan kita arahkan karena ini sifatnya itu simpatiknya, sifatnya simpatik juga, tidak ada paksaan. Monggo silahkan senyampang gratis.
Sama juga dengan gitu. Untuk bagi kendaraan yang lulus itu kita kasih stiker emisi oke, yang tidak lulus kita sarankan dengan sedikit saran. Untuk teknisnya mungkin Mas Lukas yang lebih paham. Kalau ada gas buang yang lebih tinggi di ambang batas itu, gas ini berarti yang harus diperbaiki yang mana. Kalau tinggi ini diperbaiki yang mana, nanti barangkali ada pertanyaan bisa Mas Lukas. Oh iya, berarti Pak Lukas ini teknisinya. Wah, teknisi andalan ya Pak. Beliaunya ini ahli muda pengujian. Masih muda sahabat Rasi ya. Iya. Nah, ini untuk mobil-mobil dinas seperti itu yang tadi kan ada yang tidak lulus uji itu Pak. Nah, itu kalau nggak lulus uji itu terus gimana kan? Apakah harus diperbaiki lagi atau bagaimana itu? Begini dari instansi kami, dari Dinas Perhubungan, kita menerbitkan semacam surat rekomendasi aja, rekomendasikan kepada OPD yang bersangkutan tadi untuk melakukan pemeliharaan kendaraan. Oh, harus diservis kayak gitu. Jadi untuk mungkin seputarnya juga enggak gitu fatal sih karburator atau injeksi. Kalau rata-rata kendaraan yang sudah injeksi itu rata-rata emisi gas buangnya masih bagus. Oh iya. Terutama yang di atas 2007. Di atas 2007. Kalau yang lama-lama masih itu. Masih sistemnya pakai karburator itu kan campuran. Setelahnya itu masih bisa berubah. Masih bisa berubah. Gitu. Jadi berarti kalau nggak lulus uji kayak gitu nggak kena denda ya Pak ya? Pada saat itu enggak, karena pada dasarnya tidak semua kendaraan itu kan wajib diujikan. Oh iya. Kendaraan, kalau kendaraan pribadi dengan berat tertentu itu tidak wajib diujikan. Semua seperti itu karena memang dia tidak wajib uji, jadi hanya berupa saran. Tapi kalau memang kendaraannya itu wajib uji meskipun itu kendaraan pemerintah seperti truk atau itu kan memang wajib uji juga. Iya. Itu kalau memang emisinya tidak lulus, masih di atas ambang batas, itu kan salah satu faktor mereka kendaraan itu tidak lulus uji. Dan seandainya pada waktu pengujian itu kendaraan itu tidak lulus, kita kasih kesempatan sampai 2 hari. Kita kasih surat tidak lulus uji, kita kasih waktu itu sampai 2 kali 24 jam. Oh gitu, jadi setelah 2 kali 24 jam itu datang lagi untuk diuji kembali seperti Cuman itu. Gini Mbak, kalau kendaraan itu yang tidak lulus uji itu melebihi waktu yang ditentukan di surat TL-nya itu, surat tidak lulus uji, dia harus mengawali lagi Mbak, seperti semula daftar lagi, membayar lagi. Oh gitu. Jadi nggak bisa kemarin udah ini Pak, itu jadi harus daftar ulang lagi seperti kan itu. Kita tuang dalam surat tidak lulus uji itu maksimalnya 2 hari. 2 kali 24 jam. Sebenarnya tergantung dari kerusakannya Mbak. Kalau kerusakan itu parah, kita kasih waktu sampai 1 minggu. Kalau emang soalnya kan nggak bisa diperbaiki selama itu. Kadang kan butuh waktu lebih lama. Atau gini Mbak, mungkin kita kasih waktu 2 kali 24 jam. Cuman pada hari itu ternyata kendaraannya belum jadi. Jadi pada waktu itu tanggal ditentukan itu dia datang untuk memperpanjang surat tidak lulus, kita nggak apa-apa. Oh jadi bisa diperpanjang, asalkan harus ada omongan, harus datang ke kantornya. Bukti kalau dari bengkelnya memang belum jadi. Oh gitu, iya baik. Terima kasih buat Pak Lukas dan Pak Jatmiko ya yang sudah menjawab pertanyaan Karin tadi. Dan buat sobat Rasi yang ada di rumah ya, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,6 FM. Kita break dulu sebentar lagi ya. Buat sobat Rasi yang ingin berinteraksi dengan Pak Lukas dan juga Pak Jatmiko, silakan saja bisa lewat telepon 896137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp kita di 081130200906. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,6 FM. Pak Dek iki kok wis wayang garap sawah. Dek durung mengko ragat anak sekolah. Piye itu solusine, Pak? Ya aja mek piye-piye wae to, Bu. Lah piye to, Pak? Nyatane sampai saiki ya durung ana solusine. Sudah. Wis gak usah bingung. Urusan dana percayakan saja pada KSP Pangestu. Loh, lah kok podo karo sing tak pikir, Pak? Lah iya, nang KSP Pangestu kuwi proses pengajuan pinjaman cepat tanpa survei, bunga ringan, uga jenis pinjamane akeh, ono bulanan, musiman lan liya-liyane.
Bermula dari sebuah keinginan untuk mengangkat derajat kesejahteraan, KSP Pangestu hadir membantu Anda dengan memberikan bantuan pinjaman dana dengan jaminan BPKB dengan proses cepat, tanpa survei, langsung cair, bunga ringan, BPKB dijamin aman, serta pinjaman lunas BPKB langsung dikembalikan. Syarat pengajuan pinjaman, menyerahkan BPKB asli, STNK, KTP dan kartu keluarga, serta cek fisik kendaraan. Tunggu apa lagi? Segera hubungi KSP Pangestu, Cabang Magetan, Jalan Kalpataru 34 Tawangano Magetan, atau Barat Toko Roti Devira. Telepon 0351 897 766. KSP Pangestu, pilihan tepat Anda. Aduh, awak rasanya keringgingan terus. Ada apa toh, Bu? Ini Pak, penyakitku kambuh lagi. Kan sudah dioperasi, kok kumat lagi Pak? Udah, nggak usah keras-keras. Malu, ayo ke rumah Bapak Yusnaidi. Sopo? Bapak Yusnaidi? Aku emoh diajak dolan. Dolan piye? Bapak Yusnaidi itu ahli mengobati berbagai macam penyakit, termasuk penyakit kanker ibu. Benar, Bapak Yusnaidi ahli mengobati penyakit kronis atau menaun tanpa pijat, tanpa injeksi, tanpa operasi, hanya dengan minum ramuan serta dibantu ilmu kebatinan. Insya Allah semua penyakit bisa kami sembuhkan dalam waktu singkat. Penyakit yang terbukti sembuh: rematik, asam urat, kencing manis, kencing batu, batu ginjal, katarak, kanker payudara, kanker rahim, kanker ganas, kanker jinak, gondok, hernia, turun brok, ambeien, wasir, lumpuh, stroke, prostat, liver, sakit kuning, mah, ulu hati, batuk, TBC, asma, pilek menaun, jantung koroner, lemah syahwat, mani encer, keputihan, tidak punya keturunan, tumor ganas atau jinak, dan lain-lain. Semua penyakit tersebut dapat kami sembuhkan dalam tempo yang singkat dengan pengobatan sistem tradisional modern menggunakan ramuan alami yang sudah digiling halus agar mudah diminum dan bebas efek samping karena ditangani oleh para ahli berpengalaman di bawah pembinaan Dinas Kesehatan. Bapak Yusnaidi buka praktek dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tetap buka. Alamat praktek Jalan Raya Solo Madiun, perempatan Kincang Jiwan atau Timur Taman Ria Iswahyudi. Sasaran dari Terminal Madiun naik Kol jurusan Ngawi atau Magetan, turun di perempatan Kincang. Dari Terminal Mauspati naik jurusan Madiun, minta turun di perempatan Kincang atau Timur Taman Ria atau Jembatan. Kurang lebih 500 meter, lihat papan nama pengobatan tradisional. Bagi Anda kaum wanita, tidak usah malu-malu atau ragu-ragu karena ditangani langsung oleh Ibu Mary. Begitu banyak cerita. Hai Sobat Rasi, mau NSP di HP kamu pakai tembang-tembang keren kekinian? Yuk aktifkan NSP Hitlist Radio Rasi FM Magetan. Kamu bisa pilih tembang sesuka kamu. Ada tembang Latih, Menghapus Jejakmu, Gemintang Hatiku, Luka Yang Kurindu. Cinta punya batas, kita harus saling kenal. Dan masih banyak yang lainnya. Caranya gampang, tinggal ketik bintang 121 bintang 906 pagar. Lalu pilih tembang favorit kamu. Tarifnya hanya Rp3.850 saja dan aktif selama 7 hari. Itu Mainul udah keluar. Mana Mainul? Mainul, maaf tanya sebentar Mainul. Boleh ya Mainul, boleh ya? Boleh. Mainul, kesibukannya saat ini apa aja nih? Dengar-dengar mau jadi juri ya? Iya nih, sekarang saya lagi sibuk banget mencari talenta muda Indonesia sing pantas menjadi penerus Judi Kempot. Wah, keren Mbak. Talenta yang dicari emang yang gimana Mbak? Pastinya ya, yang bisa nyanyi campur sari dan juga pop Jawa sing apik-apik ngono kuwi. Udah ya, saya udah ditunggu sama juri-juri yang lain. Bentar Mbak, bentar.
Emang jurinya siapa aja, Mbak? Wah, jurinya ya tentu ada saya, Ainul Daratista. Terus ono Jeng Via Valen, ono Kang Mas Danang, terus Kang Mas Denny Caknan, juga sama Cak Nurbayan. Top-top toh jurine. Wah, TOPBGT semua itu. Mbak, mau nanya satu lagi nih. Apa meneto yo Mas nanya terus. Wes daripada penasaran, tonton aja langsung keseruan The Next Didi Kempot nanti di GTV. Mulai 2 Desember jam 7 malam. Sembilan puluh koma 6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Radio lawan COVID-19, Rasi 90,6 FM memainkan tembang terbaik di Magetan. Baik Sobat Rasi, masih di acara Ngobrol Bareng untuk kesempatan siang kali ini bareng dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan ya. Dan sudah ada Pak Lukas dan juga Pak Jatmiko tentunya. Baik, tadi kan kita sudah membahas tentang uji emisi gas buang gratis ini yang dilaksanakan di Terminal Plausan ya. Nah, itu gimana itu Pak? Antusias masyarakat, apakah banyak yang berantusias untuk menguji kendaraan mereka? Alhamdulillah kemarin lumayan banyak Pak. Mbak, jumlah yang kita uji itu kemarin sekitar 31 kendaraan. 31 kendaraan. Ya, itu untuk yang kendaraan solarnya itu sekitar 22 kendaraan. Sedangkan yang bahan bakar bensinnya itu sekitar 9 kendaraan. Ya, dan dari 31 kendaraan itu pun ada yang nggak lulus itu Mbak. Itu cuma 1 kendaraan yang nggak lulus karena kan kandungan CO-nya itu tinggi sama AC-nya di atas ambang batas yang ditentukan. Makanya kemarin kita kasih imbauan, masukan dan saran untuk memperbaiki karena CO-nya yang melebihi sama AC-nya. Jadi untuk yang bersangkutan ya sudah diberi arahan dan sudah melakukan itu perawatan kembali. Wah, kalau itu kurang tahu. Karena yang penting kita sudah memberikan arahan, toh nanti mau diperbaiki atau tidak itu urusannya masing-masing seperti itu ya. Tapi untuk Dinas Perhubungan sendiri ini tadi kan ada pemutihan gratis ini, pemutihan untuk kendaraan, cek kendaraan bermotornya seperti itu. Nah itu kemarin berlaku sampai kapan itu Pak? Itu kita mulai tanggal 16 September sampai 16 Oktober 16 Oktober selama 1 bulan tersebut. Jadi ini sudah habis ya masa waktunya. Dan rencananya ini ada lagi kapan ini Pak? Kalau dari pimpinan kemarin itu kalau bisa nih, kalau bisa itu setiap tahun kita adakan. Cuman kan kita melihat dari potensinya dulu. Bisa nggak diadakan pemutihannya itu? Kalau nanti bisa ya insya Allah tahun depan kita adakan lagi. Diadakan kembali seperti itu. Nah ini mulai diberlakukan untuk pemutihan ini sejak kapan sih Pak? Sejak lama atau kan baru-baru ini? Sebenarnya dulu kita sudah melaksanakan Mbak itu sekitar tahun 2012 kalau salah. Cuman kemarin kita mulai lagi itu tahun 2019. Oh gitu, berarti baru ketangkep. Kan sebelumnya saya dulu belum pernah ada gitu loh, belum pernah denger lagi. Biasanya kan pemutihan untuk pajak kendaraan bermotor seperti itu ya. Tapi kalau uji seperti ini kan masih awam gitu loh untuk orang-orang seperti itu. Nah nanti rencananya setiap tahun gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Semoga saja. Ya, kalau pimpinan nanti menyuruh untuk mengadakan pemutihan ya kita adakan pemutihan. Oke. Ya, pasti paling waktunya ya untuk memperingati hari perhubungan sama hari jadi Magetan. Oh gitu, ya oke. Dan di masa pandemi seperti ini kan lagi masa pandemi ini Pak ya. Gimana tuh untuk untuk Dinas Perhubungan sendiri mengantisipasi untuk masyarakat ataupun mungkin menghimbau masyarakat seperti itu di masa pandemik ini untuk selalu melakukan perawatan rutin untuk kendaraan bermotornya seperti itu, mungkin dengan langkah seperti ini, mungkin wawancara di radio ataupun juga
mungkin di luar sana apa yang dilakukan Dishub untuk memberitahu masyarakat gitu untuk melakukan perawatan kendaraannya, atau mungkin biar di masa pandemi ini tetap terus bisa beraktivitas seperti itu. Nggih, Pak Jatmiko mungkin. Pada masa pandemi COVID-19 ini kita lebih banyak berbuat di angkutan umum. Angkutan umum seperti beberapa bulan yang lalu itu kan ada semacam award dari pemerintah pusat, semacam inovasi apa yang dilakukan pemerintah daerah di era pandemi ini. Nah, pada saat itu Dinas Perhubungan kita mengajukan satu inovasi ya, standar dengan protokol kesehatan itu. Jadi di kendaraan itu ada semacam penyekatan jarak di tempat duduk, untuk disediakan hand sanitizer, seperti itu, penumpang harus pakai masker dan seperti itu. Dan kontrol kami di terminal itu apabila kendaraan umum itu tidak memenuhi protokol kesehatan yang berlaku, itu kita larang untuk beroperasi. Oh gitu. Dilengkapi lah dulu sekat-sekatnya, semacam tanda untuk seat yang nggak boleh diduduki itu kan dikasih tanda. Harus disediakan dan sanitizer itu dilengkapi dulu, baru diperkenankan untuk beroperasi lagi, seperti itu. Nah, kalau di angkutan umum kan cukup susah ya Pak ya untuk mengontrolnya itu. Berarti kalau sebelum beroperasi harus dicek dulu sama Dishub. Iya, begitu kendaraan masuk terminal, dia menaikkan penumpang, sebelum berangkat itu petugas kami ngecek itu. Jadi kalau memang di kendaraannya itu tidak memenuhi protokol kesehatan, disarankan penumpang untuk turun aja, cari kendaraan yang berikutnya. Gitu, kan, gitu. Yang sudah berprotokol kesehatan seperti itu. Jadi kan semacam terapi lah, terapi. Kalau memang usaha jasa angkutan kita ingin beroperasi di waktu pandemi ini juga harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Bahkan di program angkutan pelajar gratis kita juga menetapkan itu. Jadi untuk 1 MPU yang kapasitasnya dulu itu sekian, kita tetapkan 50%, jadi 8 orang untuk satu kendaraan. Satu angkot itu ya? 8 itu sama pengemudinya. Oh, 8 sudah sama pengemudinya. Aduh, tapi itu nggak ada protes gitu dari Pak supirnya seperti itu, Pak. Aduh, nanti ini pendapatan saya berkurang dong Pak, gini-gini. Itu nggak ada. Ya, pasti ada pro kontra ini. Ada pro kontra juga. Jadi kan kalau khusus di angkutan pelajar kita, di angkutan pelajar gratis itu kan seperti yang dulu pernah dibahas Pak, yang terdahulu berbicara kan pernah itu angkutan pelajar gratis. Karena angkutan pelajar gratis itu kita subsidi. Oh iya, sudah ada subsidinya. Iya, disubsidi oleh Nah, kalau itu kan sudah bersubsidi nih. Nah, untuk supir angkutan umum yang nggak bersubsidi itu Pak, nah itu mungkin ada pro kontranya. Nah, kalau pro kontra pasti ada, tapi untunglah kesadaran masyarakat. Oh iya, masyarakat itu sadar sendiri ya, harus itu. Karena ya memang new eranya seperti itu era untuk jadi harus diikuti. Ya, mau tidak mau harus. Mau tidak mau ya. Kita semua, bukan cuma pengemudi kita semua. Sekarang semuanya terdampak gitu ya di era pandemi seperti ini. Nah, ini dengan Dishub sendiri apakah terdampak di era pandemi ini? Harus berjaga-jaga seperti itu. Kemarin kan yang waktu awal-awal pandemik ya, itu yang di pondok pesantren yang dipulangkan seperti itu, jadi kerja ekstra juga ya. Iya, kerja ekstra. Dan bahkan kita pada waktu pandemi awal itu kita pengujian pernah tutup. Oh, pengujian kendaraan juga pernah tutup. Nah, itu kalau pas tutup kayak gitu ya, tempat pengujiannya tutup, sedangkan sudah habis masa berlakunya ini kendaraan ini, bagaimana? Akhirnya kita punya kebijakan itu ketika kita buka pertama kali dan dia uji, kita adakan pemutihan. Masih bebas denda kalau dia matinya pada waktu proses penutupan itu. Misal penutupannya mulai 24 Maret ya, kita buka, kita tutupan 24 Maret. Nah, mulai tanggal 24 Maret itu sampai terbukanya itu kita bebaskan denda. Oh, dibebaskan. Tapi kalau denda. matinya tuh lebih, maksudnya
2019. Oh iya. Kita tetap didenda. Ya, cuman kita kasih kompensasi cuma yang pada waktu penutupan itu aja. Oh gitu. Tapi sekarang sudah normal kembali ya, Pak ya. Dan itu tadi ya, demi menjaga agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19 itu dibuatnya dengan e-kir tadi ya, Pak. Jadi pendaftarannya nggak harus di Dishub, nggak harus desak-desakan antri-antri seperti itu ya. Jadi lewat rumah saja dengan menentukan tanggalnya seperti itu ya. Nah, buat sahabat Rasi, mungkin ada yang ditanyakan dengan Pak Lukas ataupun Pak Jatmiko, silahkan ya. Yang ingin berinteraksi bisa lewat telepon 8961137 ataupun lewat SMS atau WhatsApp di 081130200906. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,6 FM. Nanti kita kembali lagi. Ngapain sih kamu? Bulu mata kok dipelototin terus? Deket banget ngeliatin bulu matanya. Kayak nggak tahu aja sih, Ram. Tiap hari aku merangkai bulu mata, harus teliti, dipelototin dong. Tapi lama-lama mataku jadi sakit, merah lagi, pandangan jadi kabur, berair, dan aduh, sakit banget mataku. Jadi susah merangkai bulu mata nih. Aduh Lia, kamu kerjaan banyak banget kayak gitu nggak bakal selesai kalau mata kamu nggak sembuh-sembuh. Contoh nih aku, tiap hari kerjaannya di depan komputer, tapi tetap sehat kan penglihatanku? Karena aku pakai tetes mata Prima Netra. Prima Netra bisa menetralkan penglihatan mata, mengatasi katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, bisa juga menurunkan tekanan bola mata pada penderita glaukoma. Tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal tanpa efek samping. Wah, bener tuh. Gak was-was lagi dong merangkai bulu matanya. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Prima Netra dengan harga Rp110.000 hanya di Radio Rasi FM Magetan, Komplek MT Haryono Permai 13 Magetan, telepon 0351 896 138. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda. Melihat perkembangan teknologi di abad modern yang semakin pesat, radio masih menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk mendapatkan informasi. Simak dan ikuti siaran lintas informasi Pramesnet Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Berita terkini dari berbagai daerah terangkum dalam siaran informasi Pramesnet. Reporter Radio Rasi Magetan. Buat Pramesnet, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Magetan akan bertindak tegas kepada pedagang dan pengunjung alun-alun Kabupaten Magetan yang tidak mengindahkan protokol. Reporter Radio Bahana Ngawi. Dari KPU Ngawi dapat kami informasikan, Sobat, Komisi Pemilihan Umum pada Rabu 8 Juli 2020 membekali bimbingan teknis atau BINTEK kepada 1.797 petugas pemutakhiran data. Reporter Radio Prameswara Lamongan. Manajemen RSUD Dr. Sugiri Lamongan telah memberikan pelayanan rapid test gratis bagi calon mahasiswa baru di Lamongan untuk persyaratan UTBK. Seperti yang bisa Reporter Radio Rogohadi Lamongan. Mencegah penyebaran virus corona dalam Pilkada serentak 2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lamongan menggelar rapid test bagi pengawas pemilu di seluruh tingkatan, mulai dari jajaran Bawaslu, Panwascam hingga pengawas kelurahan atau desa. Hanya di lintas informasi Pramesnet. Kebiasaan lama kita tinggalkan karena tidak lagi menyehatkan. Kita tidak bisa lagi membiarkan tangan kotor saat beraktivitas karena tanpa sadar kita menyebarkan kuman dan virus yang tidak terlihat oleh mata manusia. Aku, saya, kamu, Anda, Bapak, Ibu, kita semua saatnya berubah dengan menjaga kebersihan, dimulai dari membersihkan tangan dengan sabun dan air mengalir. Satu hal mudah tapi penting untuk menyelamatkan kita semua. Cuci tanganmu pakai sabun selama 20 detik untuk mematikan virus. Lakukan sesering mungkin dengan benar demi anak, pasangan, orang tua, tetangga, sahabat, kerabat, rekan, teman, untuk kesehatan kita semua. Berubah usir wabah. Informasi ini disampaikan oleh Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan, bekerja sama dengan Radio Rasi FM Magetan.
Ini kan keramiknya masih kurang. Belum nanti untuk kamar belakang juga. Piye, Jal? Hehe, kurang ya beli lagi toh ya. Lah emang itu kurangnya masih banyak kok. Iya ya. Iya kan? Ya udah, kita ke spesialis keramik dan gerani Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko aja yuk. Toko bangunan mana ada jam segini masih buka? Eits, jangan salah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko kan buka sampai jam 9 malam. Loh, iya toh? Iya, Ayah. Hayu, mumpung masih banyak promo, harga boleh diadu loh. Pokoknya murah dan berkualitas nomor 1. Granit KW1 cuma 85.000 loh. Beleza diskon 40%. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus gratis 1 kardus. Wah, ibu tambah pinter ya. Ih, Ayah. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, toko bangunan terlengkap dan termurah di kota Anda. Berbelanja alat dan bahan bangunan terlengkap, murah, serta berkualitas. Dengan suasana belanja yang nyaman dalam keramahan pelayanan hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Produk unggulan di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan diantaranya spesialis keramik dan granit, sanitari, dan segala macam bahan bangunan. Full promo dari Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan. Promo granit KW1 hanya Rp85.000. Keramik diamond, ikat, Picasso, Jupiter, Sunpower beli 10 kardus bonus 1 kardus. Dan masih banyak lagi diskon serta promo produk lainnya. Ayo belanja dan buktikan sekarang juga kebutuhan segala macam bahan bangunan rumah Anda hanya di Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan, Jalan Raya Panean Cepoko Magetan. Telepon 081 556 501 022 atau WA di 0857 3518 4002. Buka setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2 Cepoko Magetan juga melayani desain interior rumah Anda. Depo Bangunan Gria Keramik Sariguna 2, solusi terbaik untuk rumah Anda. Sensitif pada teman-teman yang berbagi kawan. Sese to Kang, gelombang radionya aja digonta-ganti to. Masyarakat. Lah niku. Iki to Kang. Nggih niku, rada banterna to Kang. Jagung BC 99 memiliki banyak keunggulan yang sudah dibuktikan petani. Di antaranya bertongkol besar, bijinya kelang, jangganya kecil dan utuh, larikannya banyak hingga 18 lare, umur panen genjah, dan yang pasti membuat petani untung besar. Lah iki aku cocok Kang. Nek ngono ayo ndang landur ini jagung hibrida BC 99 sing capek kapal terbang. Iya Kang, aku tak melu. Monggo para kadang tani sedaya enggal kemawon nanem jagung hibrida BC 99 cap kapal terbang. Bijinya kelang, tahan naungan, bertongkol gudi, janggele cilik tur muput, lari aneh akeh 16 nganti 18, umure panen ginjah. Ayo dulur, nandur jagung hibrida BC 99, hasil melimpah, untung bertambah. Sembilan puluh koma 6 FM Radio Rasi Magetan, The Family Radio. Radio lawan COVID-19, Rasi 90,6 FM memainkan teman terbaik di Magetan. Baik sahabat Rasi, masih di acara ngobrol bareng dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan. Ada Pak Lukas dan juga Pak Jatmiko untuk siang kali ini ya. Dan tadi kita sudah membahas tentang pembuatan ataupun juga pemanfaatan smart card, terus tentang pemutihan denda keterlambatan juga, sama kegiatan berupa uji emisi gas buang gratis ya Pak ya. Nah ini karena waktunya tinggal beberapa menit lagi. Monggo ini buat Pak Lukas ataupun Pak Jatmiko ya. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan untuk masyarakat ataupun sahabat Rasi yang ada di rumah, monggo.
kami himbau kepada masyarakat semuanya, karena kita Dinas Perhubungan Kabupaten Magetan khususnya Punjen dan Motor sudah memiliki inovasi berupa pendaftaran online. Mohon kepada masyarakat bisa dimanfaatkan karena aplikasi ini punya fungsi untuk mempermudah pelayanan. Dan juga kita himbau kepada masyarakat agar selalu mengujikan kendaraannya karena kendaraan layak jalan itu bahwa kendaraan itu memenuhi persyaratan teknis layak jalan, maka itu perlu diadakan suatu punjen dan motor. Iya, mungkin Pak Jatmiko. Kayak gini, sekedar menambahkan tadi yang dari Mas Lukas. Kita semua itu sekarang kan beranggapan kalau kir atau uji itu kan sifatnya administrasi. Iya. Padahal makna sebetulnya bukan itu. Makna sebetulnya adalah kendaraan itu layak jalan dan kita berkendara dengan selamat. Nah, yang penting kan keselamatan. Kan, betul. begitu. Bukan sekedar itu formalitas administrasi, kalau tidak diujikan didenda, bukan seperti itu. Bukan sekedar cuma bayar. Bukan itu. Makanya ya keselamatan itulah yang paling penting buat kita. Satu lagi Mbak, kalau banyak kan tahu itu yang di Sarangan Mojosemi ada yang namanya safety roller atau ada yang ngomong juga roller barrier. Nah, itu kan sekarang lagi ngetren buat selfie. Iya, buat selfie. Iya, betul sekali, terutama muda-mudi kita. Padahal itu sangat berbahaya, itu adalah area berbahaya. Kenapa itu dipasang di situ? Karena memang di situ area berbahaya. Jadi memang bukan tempatnya selfie. Dan bayangkan aja wong itu dipasang itu buat menghalangi kendaraan yang mungkin ada remnya belum, seperti itu ya. Kalau ada orang foto-foto atau nongkrong di depannya, jadi menggantikan fungsi pagarnya. Nah, iya. Sangat berbahaya kalau ada rem blong atau kendaraan yang radius tikungnya itu jelewar kan gitu. Kan itu penahannya. Itu besi sama roller ya. Lah kalau itu ada orang yang berdiri di situ duduk, apalagi selfie nongkrong, terus kalau terjadi sesuatu di situ, siapa juga yang rugi? Nah, betul. Ya kita himbau kepada kawan-kawan muda kita, hindari. Toh di situ juga ada papan peringatan. Iya, mungkin nggak baca. Berhenti aja nggak boleh. malah berhenti, malah foto-foto. Nah itu Pak, mungkin muda-mudi sekarang itu semakin dilarang, semakin itu semakin dilakoni ya, ibarat kata. Penasaran kenapa kok dilarang. Iya. Nah, sambung. Cukup itu dulu dari kita, mungkin pada kesempatan lain. Oke, terima kasih buat Pak Lukas dan juga Pak Jatmiko dari Dinas Perhubungan. Semoga kita nanti bisa dipertemukan kembali di ngobrol bareng berikutnya ya. Amin. Oke, dan buat sobat Rasya yang ada di rumah, itu tadi jangan lupa pesan dari Pak Lukas dan Pak Jatmiko ya. Manfaatkan e-kir untuk kendaraan Anda ataupun juga dalam menguji kendaraan seperti itu, bisa memanfaatkan e-kir tadi. Kita nggak perlu capek-capek datang ke Dinas Perhubungan, cukup daftar lewat online saja bisa ya, ataupun lewat aplikasi tersebut. Dan pesan dari Pak Jatmiko tadi buat muda-mudi nih ya, jangan lupa nggak boleh selfie ataupun berhenti di pinggiran jalan tadi ya. Itu buat keselamatan kita bersama. Baik, kita akhiri untuk ngobrol bareng kesempatan Selasa 24 November 2020 untuk hari ini, dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan ya. Akhirnya dari kawasan MT Haryono Permata 13 Magetan, Karin pamit. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda simak ngobrol bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasya FM, memainkan tembang terbaik di Magetan. Radio FM Magetan, The Family